selamat siang. Siang ini saya ada di Desa Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ya, daerah Trowulan. Ini mengunjungi situs Bre Kahuripan atau situs petilasan Tribuana Tunggadewi, Ratu Mojopahit atau raja ketiga dari Kerajaan Mojopahit. Ada apa aja di situs Bre Kahuripan atau situs petilasan Tribuana Tunggadewi ini? Yuk kita akan jalan-jalan yuk ke lokasi situs. Yuk, budal. Situs ini bernama Situs Bre Kahuripan. Namun jangan salah, Bre Kahuripan di sini bukanlah nama seorang tokoh, melainkan nama jabatan di masa era Kerajaan Mojopahit. Pada masa Mojopahit sudah mengenal pembagian wilayah administrasi atau daerah bawahan. Pemimpin dari daerah bawahan tersebut biasanya masih keluarga atau kerabat istana dan bergelar Bre, yang artinya pemimpin di, sehingga muncullah gelar atau istilah jabatan Bre Kahuripan atau pemimpin di Kahuripan. Kemudian ada Bre Daha, Bre Keling, Bre Tumapel, Bre Wengker, dan seterusnya. Pada tahun 1309 hingga 1328, yang menjabat sebagai Bre Kahuripan adalah Dyah Gitarja. Dyah Gitarja adalah adik tiri dari raja yang berkuasa di Mojopahit waktu itu, Jayanegara. Dyah Gitarja sendiri adalah putri dari Raden Wijaya dengan ibu permaisuri Dyah Gayatri. Pada tahun 1328, Jayanegara tewas terbunuh. Jayanegara tidak memiliki seorang putra, sehingga tahta kerajaan Mojopahit dikembalikan kepada permaisuri Dyah Gayatri. Namun Dyah Gayatri menolak karena lebih memilih menjadi pertapa, dan tahta kerajaan Mojopahit diserahkan kepada putrinya Dyah Gitarja. Dyah Gitarja pun naik tahta menjadi raja ketiga Mojopahit dengan bergelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi memerintah Mojopahit dalam kurun waktu tahun 1328 hingga 1351 dengan didampingi suaminya Kartawardhana yang merupakan Bre Tumapel. Di masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi inilah Mojopahit mulai mencapai kejayaannya. Ekspansi wilayah kekuasaan Mojopahit semakin meluas seiring diangkatnya Gajah Mada sebagai Mahapatih untuk mendampingi Tribuana Tunggadewi. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta seiring dengan wafatnya Ibunda Dyah Gayatri. Tahta kerajaan pun diserahkan kepada anak dari Tribuana Tunggadewi, yakni Hayam Wuruk. Hayam Wuruk kemudian menjadi raja keempat Mojopahit. Tribuana Tunggadewi sendiri kemudian kembali menjabat sebagai Bre Kahuripan dalam kurun waktu 1351 hingga meninggal pada tahun 1372. Situs ini dahulu dikenal dengan nama Situs Watu Ombo atau Situs Yoni Klinterjo. Pada sekitar tahun 2019, warga sekitar berencana untuk membikinkan cungkup atau atap bagi bangunan Yoni ini.
Di saat mereka melakukan penggalian ubin ini untuk membuat pondasi, ternyata di bawah Ioni ini ditemukan adanya struktur bangunan yang diduga merupakan sebuah peninggalan, entah itu berupa tembok ataupun berupa candi. Maka pada rentang kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 ini telah dilakukan ekskavasi atau penggalian untuk menemukan struktur yang sesungguhnya. Dari hasil ekskavasi tersebut memang ditemukan struktur yang menyerupai bentuk candi yang terbentuk dari bahan batu andesit dengan sistem tumpuk. Kemudian ditemukan temuan-temuan lain seperti umpak, kemudian lumpang batu, serta stela atau sandaran arca. Di sekeliling temuan candi ini juga ditemukan struktur tembok atau dinding yang terbuat dari batu bata. Temuan-temuan itu kini ditaruh atau dikumpulkan satu lokasi di sekitar Ioni ini untuk menunggu penelitian lebih lanjut. Keberadaan stela atau sandaran arca di situs ini cukup menarik, mengingat terbuat dari batu andesit namun arcanya tidak ada. Justru ternyata menurut penelitian arca yang pernah ada di sini adalah arca yang tersimpan sekarang di The Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat. Ternyata adalah berupa arca Tribuana Tunggadewi dalam perwujudan sebagai Dewi Parwati, pasangan dari Dewa Siwa. Sungguh sangat disayangkan, ternyata arcanya tidak tersimpan di Indonesia, malah tersimpan di luar negeri. Temuan lain seperti adanya umpak batu, kemudian struktur tembok dinding sekeliling, kemudian lumpang batu, menurut peneliti adalah diduga merupakan peninggalan dari sebuah kompleks pemukiman, tentunya adalah pemukiman elit dari bangsawan Majapahit. Sehingga menurut para peneliti, situs Bregah Kauripan ini disimpulkan sementara sebagai istana bangsawan Majapahit yang dilengkapi dengan situs keagamaan, terbukti dengan adanya candi di sini sebagai tempat pemujaan atau tempat pendarmaan. Berikutnya kita akan coba untuk menengok pada inti situs dari Bregah Kauripan ini, yakni keberadaan Ioni. Ioni yang ada di situs Klinterrejo ini cukup besar dengan panjang 191 cm, lebar 184 cm, dan tinggi 121 cm. Pada salah satu sisinya terdapat cerat atau aliran air yang disangga oleh pahatan bermotif naga yang disebut dengan motif naga raja.
dan badan yoni yang dihiasi dengan ukiran atau pahatan yang sangat kaya motifnya. Keberagaman motif dari yoni ini bisa kita jumpai pada bagian pelipit yang berhias pola geometris, kemudian ada hiasan sulur dan hiasan daun-daun lotus. Di era Mojopahit, tidak semua yoni yang ada berhiaskan motif naga raja. Hanya ada beberapa yoni yang memiliki ukiran naga raja ini, yang dipercaya atau diteliti sebagai titik batas kota Mojopahit. Nanti akan kita bahas pada video saya tersendiri ya. Yoni sendiri dalam kepercayaan Hindu merupakan artefak arkeologis yang melambangkan feminisme atau kesuburan, biasanya berpasangan dengan lingga yang melambangkan atau mewakili simbol kejantanan. Pada salah satu sisi yoni yang ada di Klinterjo atau situs Bre Kahuripan ini terdapat bingkai kecil yang berisi pahatan angka Jawa kuno yang menunjukkan angka 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi. Tahun ini cocok dengan tahun wafatnya Tribhuwana Tunggadewi atau Ibunda Raja Hayam Wuruk, seperti yang tersebut dalam kitab Pararaton. Dalam kitab ini juga disebutkan lokasi pendarmaan dari Tribhuwana Tunggadewi alias Bre Kahuripan, yaitu di desa atau daerah Panggih, di mana pada masa sekarang ini daerah dengan nama Panggih merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah barat desa Klinterjo ini. Diperkirakan pada masa lampau lokasi situs ini masih masuk dalam area wilayah Panggih. Itulah yang menjadi dasar kenapa situs ini disebut sebagai tempat pendarmaan dari Tribhuwana Tunggadewi. Di bawah dari yoni ini terdapat sebuah lubang yang disebut oleh masyarakat sebagai sumur Candi Tribhuwana Tunggadewi. Jika kita mengacu pada bentuk-bentuk candi yang ada di era Mojopahit, sebenarnya sumur ini adalah tempat untuk menaruh peripih atau inti dari sebuah candi yang biasanya berupa benda-benda yang berharga, entah itu berupa emas ataupun arca yang merupakan ciri khas dari satu buah candi. Jadi ini adalah sumur tempat menaruh peripih. Semakin lengkaplah dugaan bahwa ini adalah juga tempat pendarmaan dari seorang raja. Dalam hal ini adalah Tribhuwana Tunggadewi. Yang terakhir kita akan menengok pada bagian belakang dari situs Bre Kahuripan ini. Tampak di sini ada temuan-temuan yang berupa tembok, kemudian bongkahan-bongkahan bata ataupun batu, dan beberapa pondasi sebuah bangunan. Bagian ini diduga adalah yang disebut dengan bagian profan atau non sakral atau non keagamaan ya, alias bangunan biasa. Diduga bagian belakang ini adalah merupakan pemukiman warga biasa pada zaman itu. Dugaan bahwa daerah ini juga merupakan daerah pemukiman zaman Mojopahit adalah dengan ditemukan beberapa sumur-sumur tua atau sumur-sumur kuno. Sayangnya yang bisa kita temui sekarang sisanya hanya tinggal satu dari sumur kuno yang ada di sini.
Nah, itulah jalan-jalan kita hari ini di situs Bre Kahuripan alias petilasan Tribuana Tunggadewi. Kedepannya semoga proses penelitian atau ekskavasi atau apapun untuk meneliti keberadaan tempat ini akan terus dikembangkan, sehingga kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situs ini. Baik, dari situs Bre Kahuripan alias petilasan Ratu Tribuana Tunggadewi, Ratu atau Raja ketiga Mojopahit, saya akhiri jalan-jalan kita hari ini dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Matur nuwun.